Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Sila aja. Sini. Ya. Nah, lebih terang sekarang. Ya. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita, kitab At-Tafkir, ya. Kita sudah membahas sampai halaman 39. Kita sudah bahas antara metode berpikir yang sahih itu adalah metode akliyah. Ada yang mereka sebut dengan metode ilmiah, walaupun ini sebenarnya bagian dari uslub berpikir. Tapi kadang mereka, orang-orang kafir barat bilang ada metode ilmiah. Ini tidak jadi metode, karena sebenarnya ini tidak bisa diterapkan pada semua pola untuk bisa berpikir. Nah, disinilah kesalahan, yaitu pada saat menjadikan metode ilmiah itu sebagai asas. Padahal metode ilmiah hanya bisa dipakai di permasalahan, di objek berpikir yang bersifat fisik dan percobaan di laboratorium semata. Ya, kalau semuanya itu sebenarnya bermuara atau berujung dengan menggunakan atau hanya bisa menggunakan metode berpikir akliyah, thoriqah akliyah. Apa thoriqah akliyah itu? Mencerap fakta, ya, melalui panca indera, ya kan, ke dalam otak untuk ditafsirkan, untuk diputuskan fakta ini apa berdasarkan maklumat sabiqah, berdasarkan maklumat sebelumnya di dalam otak. Itu kira-kira itu definisi berpikir, sekaligus menjadi metode akliyah kita. Nah, lalu kita bahas, ini sudah selesai. Ini sebenarnya bahasan baru. Lalu dijelaskan di sini. Ammal bahsul mantiqi, adapun pembahasan yang bersifat mantikiyah, ya, silogisme, mantikiyah, mantik saja, pembahasan mantik. Maka, ya, atau maksudnya apa yang disebut dengan mantik itu, maka fa innahu laisa tariqatan fit tafkir. Maka mantik itu bukanlah metode dalam berpikir. Jadi ada orang yang menggunakan, dibilang metode silogisme, metode mantik. Nanti apa metode mantik? Kalau tidak salah nanti ini dibahas nanti di sini insyaallah. Apa metode mantik itu? Ya, nanti dijelaskan. Jadi metode mantik itu bukan metode sebenarnya. Bukan metode berpikir. Wa innama huwa uslubun min asalibil bahsi, ya,
Akan tetapi metode mantik itu, ya mantik itu bukan metode ya. Akan tetapi mantik itu adalah cara dari cara-cara pembahasan ya al-mabniyati ala tariqatil aqliyah, yang dibangun, atau bisa juga disitu al-mabniyata ala tariqatil aqliyah, yang dibangun dengan metode akliyah. Jadi sebenarnya ini cuma cara. Jadi ada wasilah, ada uslub atau cara. Wasilah itu sarana, ada uslub itu cara, ada tariqah yaitu metode. Ya, ada metode. Itu. Kenapa? Li'annal bahsal mantiqiyah huwa bina'ul fikrin ala fikrin yabhasu yantahi ilal hissi wal wusuli ala tariqi hadzal bina ya ila natijatin muayyanatin. Nah, dikarenakan pembahasan mantik ini adalah bangunan pemikiran atas pemikiran, yaitu membangun, bisa juga di sini membangun pemikiran atas pemikiran ya, dari sisi atau sampai yantahi, sampai berakhir, sampai ujungnya. Apa maksudnya sampai puncaknya itu? Ilal hissi wal wusuli an tariqi hadzal bina ila natijatin muayyanatin. Ya. Sampai ya tadi ujungnya ini berakhir kepada penginderaan yang mencapai metode dibangunnya satu pembahasan pemikiran dari mantik ini, ya gitu ya. Dengan metode mantik ini atau dengan mantik ini ila natijatin muayyanatin, kepada pembahasan atau kepada hasil tertentu. Misal, nah ini lebih gampang kita tahu. Lauhul kitabah, misalnya papan tulis, ya, yang dari apa? Khusubun, yang itu berasal atau dibuat dari papan tulis kayu. Jadi ada papan tulis kayu. Wa kullu khusubin yahtariqu, dan setiap kayu itu ya itu bisa terbakar. Fatakunu, maka jadilah an-natijah, maka jadilah hasilnya itu anna lauhal kitabati yahtariqu, bahwa papan tulis bisa terbakar. Itu metode atau itulah mantik silogisme. Ada papan kayu, papan tulis, ada papan tulis. Papan tulis itu terbuat dari kayu. Kayu bisa terbakar, maka papan tulis bisa terbakar. Itu logika. Itu mantik. Nah, ini dipakai nanti sama orang-orang. Boleh ya, boleh saja, tapi itu cara berpikir, bukan metode, bukan yang harus utama. Dan kita sering kayak gitu. Kalau kayak gini, begini dong, gitu kan? Jadi kita mikir itu, kan ini dari kayu, kayu bisa terbakar, maka papan tulis pun pasti terbakar. Iya. Tapi kadang ada nanti salah. Manusia itu berkaki dua, monyet berkaki dua, maka manusia sama dengan monyet. Jangan juga, banyak tidak bisa itu. Memang kalau dari sisi kakinya, tapi pengamatan terhadap dua objek yang dibandingkan nanti itu menjadi ketentuan benarnya metodologi atau benarnya berpikir mantik ini. Jadi gak sembarangan harus dibandingkan, gitu loh. Jadi nggak boleh dibandingkan, harus berdasarkan pengamatan yang detail dari seperti itu. Papan tulis itu dari kayu, betul. Lalu kayu bisa terbakar, betul. Lalu kalau gitu papan tulis bisa terbakar, iya. Atau di sini dikatakan
Misalnya, wa mislu lau kana fi syati, sekiranya ada seekor kambing mazbuhatu, ya, yang disembelih, mazbuhati, ya, jadi seekor kambing yang disembelih ini bagaimana? Hayatan, ya, lataharrakat, maka kambing itu akan bergerak. Jadi kalau kambing yang disembelih itu masih hidup gitu maksudnya, maka dia akan terlihat bergerak. Maka kambing itu masih bergerak. Lakinnaha, akan tetapi apabila kambing itu lam tataharrak, tidak bergerak, fatakunu akan tapi kambing itu tidak bergerak gitu loh. Jadi ini ada kambing disembelih, ya, kalau dia masih bergerak berarti dia masih hidup. Terus kemudian gimana? Ternyata ada kambing yang sudah disembelih tidak bergerak, maka jadilah dia sebenarnya mati. Maka gimana di sini? Fatakunu natijah, maka jadilah, ya kan, kesimpulannya, hasilnya annahu, ya, bahwa di situ la tujad fi syati al-mazbuhati hayatan wa kaza, maka tidak akan didapati pada kambing yang disembelih itu kehidupan. Kenapa? Karena sudah tidak bergerak. Paham? Jadi sekiranya ada kambing yang disembelih masih bergerak, maka dia masih hidup. Kesimpulannya, kalau kambing itu sudah tidak bergerak, ya, kambing yang disembelih tidak bergerak, maka di situ sudah tidak ada kehidupan. Gitu loh. Ya, demikian. Nah, jadi gimana dalam mantik ini? Nah, ini pahami. Ya kan? Faqad qaranat fil misalil awal. Misalnya di sini, sungguh kita telah menghubungkan dalam contoh pertama. Apa di situ? Fikrotan kullu husubin yahtariku ma'a fikrotin lauhul kitabati husub. Jadi kita bandingkan, semua kayu itu bisa terbakar. Yahtariku ma'a, apa? Seluruh kayu itu bisa terbakar. Kita hubungkan dengan apa? Dengan pemikiran papan tulis itu juga dari kayu. Maka hasilnya fanataja'an hadza, maka hasil dari hal ini yang itu adalah iktirani, dihubungkan keduanya, anna lauhal kitabati yahtariku, bahwa ada papan tulis yang terbakar, bisa terbakar. Itu mantik. Bandingin. Nggak ada. Jadi mantik itu dengan perbandingan. Ya. Lalu kemudian di sini, gharana fil masalisani, ya, menghubungkan dalam contoh yang kedua, kaunusyati al-mazbuhati, keadaan kambing yang disembelih, lam tataharrak ma'a fikratin, tidak akan tidak akan bergerak, dibandingkan atau dihubungkan dengan pemikiran, ya, annal hayata fi syati al-mazbuhati, bahwa kehidupan, bahwa kambing yang disembelih itu masih hidup, apa? Taja'alaha tataharrak, dia akan ada dalam kambing itu bergerak. Fanataja, maka hasil min hadzal iktiran an hadzal iktiran, maka hasil dari penghubungan ini, dua penghubungan ini, annasyata al-mazbuhata la tujadu fiha hayatun, bahwa dalam kambing yang disembelih tidak ada kehidupan. Ini contoh gampang, ya. Fahadzal bahsu al-mantiki, inilah pembahasan mantik silogisme. Ya, nah? Ini pembahasan mantik, membandingkan,
Ya kan? Kalau hari Jumat para santri libur. Ya, benar. Sekarang hari Senin, berarti santri tidak libur. Gitu. Itu membandingkan, itu sederhananya gitu. Sekarang hari Jumat, berarti hari ini kita libur. Gitu. Karena ada pernyataan pertama dan pernyataan kedua lalu dihubungkan. Kok kecil sekali, apa sederhana sekali? Ya memang begitu. Tapi ini nanti akan menjadi besar. Pada saat apa? Pada saat menggunakan penghubungan yang salah dari pengamatan yang salah. Ya kan? Contoh tadi, penghubungan yang salah. Bisa hubungannya salah, bisa pengamatannya salah. Ya kan? Contoh misalnya, tadi monyet berkaki dua, manusia berkaki dua. Lalu dihubungkannya dengan apa? Maka manusia sejenis dengan monyet. Wah, nggak bisa. Ya kan? Kalau misal kita hubungkannya, maka manusia berjalan sama dengan monyet dengan berkaki dua. Tapi juga tidak juga. Monyet kadang dengan tangannya bergelantungan dan sebagainya. Paham nggak? Beda-beda juga. Jadi banyak nanti pada saat menggunakan mantik ini orang-orang akan salah. Karena memang ini bergantung dari kebenaran dan kecermatan menggunakan metode akliyah. Yang gampang lagi misalnya. Nih, dengan ini. Yang gampang lagi misalnya. Ya, yang gampangnya lagi misalnya. Seorang misalnya mentimun itu buah-buahan. Misalnya kita bilang. Lalu durian juga buah-buahan. Maka mentimun dan durian sama. Kayaknya bener nih. Timun itu buah atau sayur? Nah, harus lihat ya kan? Ya, buah. Tapi apakah bisa nanti dikatakan kita samakan? Harus lihat lagi. Buah, oh berarti buah sama. Ya, ini sama buah-buahan. Gitu. Tetapi ternyata di lebih detail lagi, ini jenisnya sama tidak? Gitu. Ternyata buah-buahan yang berbeda jenis. Ini ngelihat mentimun dan durian itu apa? Berdasarkan penelaahan metode akliyah. Ya benar nih? Ya, metode akliyah. Jadi tergantung begitu. Maka inilah yang disebut dengan al-bahsul mantiki. Idza kanat qadaya, apabila ada premis, namanya qadaya ini ada pernyataan, ya, premis allati tatadammanal afkar, yang dia itu mengandung satu pemikiran, allati jaral iqtiranaha, yang dia itu bisa berjalan untuk atau bisa dihubungkan, ya, sadiqah, ya, allati jara iqtiranaha sadiqatun, yang dia dihubungkan dengan benar, takunu natijatus sadiq, betul ya, takunu natijatus sadiqatan, maka jadilah hasilnya pun benar. Wa idza kanat kadzibah, apabila penghubungannya itu salah, ya, di sini maksudnya takunu natijatu kadzibatan, maka jadilah, ya, penghubungannya itu dari salah menjadi hasilnya pun salah. Tadi tuh, ya kan, manusia berjalan dengan kakinya kedua, ini masih belum jelas. Lalu, ya kan, monyet berjalan juga dengan kakinya, seolah-olah benar. Oh ya dah, kita anggap benar. Lalu kita samakan, manusia sama dengan monyet. Oh jangan, beda. Karena pengamatannya, premisnya tadi, qadayahnya beda juga.
Manusia berpikir, monyet tidak. Manusia ya manusia, monyet binatang. Tidak sama antara manusia dengan binatang. Paham? Lalu dihubungkan, cuma berdasarkan berjalan dengan kaki yang dua. Tidak bisa juga. Gitu loh. Ya. Contoh misalnya, Amerika memakai sistem demokrasi sejahtera. Ini pernyataan pertama. Pernyataan kedua, Indonesia tidak pakai sistem demokrasi sengsara. Maka, gitu kan? Ini pakai sistem demokrasinya yang kita pikirkan. Maka kalau Indonesia pakai sistem demokrasi, maka akan sejahtera. Betulkah begitu? Dua-duanya semua salah nih. Amerika pakai sistem demokrasi sejahtera, dia juga nggak pakai sistem demokrasi, dan dia pun tidak sejahtera. Itu satu kesalahannya. Yang kedua, Indonesia tidak pakai sistem demokrasi, juga tidak sejahtera, juga salah juga. Karena sejahtera tidak dengan sistem demokrasi, bang. Lalu dihubungkan, kalau Indonesia pakai sistem demokrasi, maka sejahtera. Nggak bisa juga, karena tidak ada yang kemudian dengan sistem ini bisa sejahtera. Ngerti nggak? Tapi kalau Indonesia satu negara dan Amerika juga negara, ini benar. Tapi bukan berdasarkan pengamatan ini. Ini silogisme, ini mantik. Dan orang banyak pakai itu. Dulu sistem khilafah pada masa Umayyah misalnya, ada pertumpahan darah. Lalu kemudian sekarang tidak dengan sistem khilafah, ada pertumpahan darah. Maka sekarang dan dulu sama sistemnya. Tidak. Dulu ada pertumpahan darah bukan karena sistem khilafah, paham? Dengar nih, coba perhatikan dulu. Dulu ada pertumpahan darah bukan karena sistem khilafah, dan sekarang ada pertumpahan darah, ya kan? Juga bukan karena sistem khilafah, karena tidak dengan menerapkan khilafah. Maka nggak boleh disamakan dulu sistem khilafah dengan sistem sekarang itu sama. Ini kesalahan dan benar atau untuk mengambil kesimpulan. Pada saat menghubungkan dua premis, inilah berpikir mantik, atau inilah metode, bukan metode ya tadi, silogisme, cara mantik. Nah, kenapa kok bisa ada salah dan benar? Maka dijelaskan di sini. Wasyartul, ya. Wasyartul muqaddimat, ya, dan syarat dari syarat yang harus dikedepankan, tantahi kullu qadiyatin minha ilal hissi, bahwa sesungguhnya segala ujung semua itu adalah apa? Premis yang harus sampai kepada pemikiran atau penginderaan. Jadi kalau syaratnya itu, semua pernyataan pertama dan keduanya itu harus sampai kepada penginderaan yang benar, benar-benar ditelaah. Walidzalika, maka dengan demikian, tarji'u ila tariqatil aqliyah, ini kembali kepada metode aqliyah, pengamatan. Wa yahkumu fihal his, yang kemudian penginderaan itu akan menghukumi, memutuskan, hatta yafhama sidqaha, sampai bisa dipahami kebenarannya. Tadi itu, ya, dulu dalam masa khilafah Umayyah ada pertumpahan darah. Kita telaah, benarkah? Berdasarkan bukti-bukti yang konkret, empiris dan benar lengkap, pada masa Umayyah memang ada pertumpahan darah, tapi bukan karena sistem khilafah. Itu harus dilihat. Sekarang pada masa sistem republik ada pertumpahan darah. Iya, satu salah, satu benar. Gitu. Paham gak nih? Jadi ngambil titik apa yang diperhatikan.
Kita bilang sama sekarang sistemnya, beda. Ini salah. Ya. Paham? Apalagi nanti ada pemahaman lain bahwa sistem khilafah itu wajib bagi kaum muslimin untuk menerapkannya. Wa min huna, maka dari sinilah kanat usluban, maka jadilah metode atau mantik ini hanya cara minal asalibil, dari segala cara-cara, merupakan bagian dari cara-cara al-mabniyati ala tariqatil aqliyah, yang dibangun, ya tahu, al-mabniyata ala tariqatil aqliyah, yang itu dibangun berdasarkan metode akliyah. Wa fiha, dan pada mantik ini qabiliyah, ya, ada apa? Ada potensi al-kazbi, ada potensi kesalahan, ya. Wa fiha qabiliyatul kazbi wa qabiliyatul mughalitati, dan juga ada potensi kekacauan dalam berpikir, ya. Wa badala anna wa badala anna yakhtabara, dan juga menggantikan pengujian. Jadi kalau metode atau mantik ini menjadi pengganti dari dan menggantikan apa? Pengujian dari sidqal mantiki, kebenaran mantik ini, birruju'i ila tariqatil aqliyah, ya, dan yang menggantikan pengujian dari metode mantik atau yang harusnya digunakan dalam metode mantik ini adalah kembali kepada tariqah aqliyahnya, ya. Al-ula an yasta'mila tariqatil aqliyah, yang seharusnya lebih utama itu menggunakan metode akliyah fil bahsil ibtida, dalam pembahasan yang menjadi ya pertama-tama, wa an la yalji'a ila uslubil mantiqi, dan ya tidak lagi menggunakan ya kepada uslub mantik. Jadi harusnya berdasarkan metode akliyah saja, bukan main banding-bandingin. Paham? Ya, karena kalau yang namanya metode akliyah itu berdasarkan maklumat, sedangkan mantik ngikut ngelihat maklumat yang diambil berdasarkan keadaan, fakta atau premis-premis yang lain. Nah, ini metode mantik, atau mantik bukan metode, bahkan tadi katakan orang bilangnya mantik, silogisme. Ngerti? Ya. Lalu gimana kita nanti? Ya kadang kita dipakai itu ya. Kalau begini dong. Enggak, lihat dulu faktanya. Itu metode berpikir kita. Jadi enggak sembarangan. Ya. Jadi kadang ada kita ini mendapati kesalahan dalam menggunakan pemahaman-pemahaman tadi. Gitu. Padahal harusnya dengan harusnya menggunakan metode akliyah. Gitu ya. Nah, ini sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Hah? Uslub dari tadi akliyah. Ya kan? Nah, dan dia berpeluang tadi, berpotensi untuk salah. Ya kan? Ya, jadi sebenarnya bukan nggak boleh mantik itu, tapi itu kesalahan dalam premis-premisnya. Nah, itu. betul, iya. Jadi metodenya boleh aja kayak betul. Karena kita hujat bahwa payung ya kayak gitu kan belajar. Iya. Begitu, Iya. matematika. Nanti kesalahan salah kayak tadi demokrasi itu bukan ya, demokrasi jelas salah kalau kapitalis. Iya. Gitu, kan? Betul. Iya. Bukan metodenya. Bukan logika itu ya. Mantiknya ini adalah satu cara dalam berpikir yang berpeluang benar dan berpeluang salah.
benar dan salahnya bergantung pada tadi dikatakan tuh, ya kan, kepada pengamatannya, pemahaman terhadap premisnya. Ya, papan tulis itu dari kayu, benar kelihatan papan tulis dari kayu. Ya, ada, walaupun kita ada papan tulisnya dari kaca, ada juga yang dari kayu. Lalu kayu bisa terbakar, benar. Maka papan tulis bisa terbakar, benar ini, benar. Karena hubungannya benar, pemahaman pertama dan kedua benar. Jadi boleh digunakan bila nanti jelas, nanti ada lagi penjelasannya. Pengambilan pemahamannya yang pertama dan kedua benar. Tapi ini sebenarnya, bukan sebenarnya, sesungguhnya yang kayak gini tuh menggunakan metode akliyah. Karena mengamati papan tulis itu apa? Itu metode akliyah, paham? Ya kan? Kita diberitahu, ini loh papan tulis, ini loh kayu, itu maklumat sabiqat. Kelihatan di situ, oh iya ini papan tulis. Lalu diberi pemahaman lagi, ini loh kayu yang bisa terbakar. Oh iya, lalu kita gunakan dengan mantik, bagaimana? Ini bisa terbakar, paham? Gitu. Tapi kalau pengamatannya salah, itu salah. Pemahaman pertamanya salah, ya salah tadi. Nih, ya kan? Terus boleh digunakan, ya boleh, tapi dalam kondisi yang sebenar-benarnya premisnya. Makanya tidak bisa ini dijadikan yang pertama untuk digunakan dalam cara berpikir. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi kita langsung membandingkan, pondok pesantren A misalnya kotor, kumuh misalnya. Lalu ngelihat ada pondok pesantren B, padahal belum diamati, langsung bilang. Misalnya tadi, pondok pesantren A kotor. Ini gampang ini. Lalu Al-Jawahir pondok pesantren. Lalu kita bilang, Al-Jawahir kotor, padahal belum pernah ngelihat, gitu loh. Dan juga hukumnya nggak boleh kotor, karena tempat belajar masa kotor, ya kan? Ngerti nggak? Lalu langsung disimpulkan, pondok pesantren kotor, anak-anak santri kotor, nggak boleh. Di sini wah harus kok bersih, gitu kan? Paham nggak? Nah ini mantik ini nggak boleh pertama kali dijadikan apa? Pola berpikir kita, cara berpikir kita. Harus dengan pengamatan dulu, metode akliyah dulu, itu yang harus kita pahami. Makanya kalau dalam Al-Quran itu, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Apabila datang kepadamu seorang fasik dengan membawa berita, maka tabayyun, maka telaah. Nah ini juga bagian dari bagaimana perintah Al-Quran. Gitu. Nanti lah contoh-contoh berat. Iya. Kita kenyang kalau makan. Jadi kita kenyang kalau makan. Kalau kita kenyang, kita bisa sakit. Kalau kita sakit, kita bisa mati. Kalau makan, kalau gitu kita jangan makan. Ya itu dia. Kita kalau makan akan kenyang. Kalau kenyang kita bisa sakit. Kalau kita sakit bisa mati. Maka jangan makan. Mati beneran. Ya itu salah dalam silogisme, salah dalam mantik. Padahal makan urusan lain, kenyang urusan lain, ya kan? Mati urusan lain. Lah kalau nggak makan mati, gimana ini? Waduh mati nih, kenapa nggak makan? Bukti masih bisa ngomong. Waduh, saya mati, kenapa mati? Makan, nggak makan. Nah itu salah betul. Ya. Paham ya? Tentang mantik ini. Ya, yuk kalau nggak ada kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita selawat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Jadi nanti